Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini seperti biasa kita mengkaji diri ya. Kita membaca diri, mempelajari diri ya. Supaya benar-benar kita memahami diri, kita mengiqra diri, kita baca diri. Itu maka disebut kita baca, kita bako, kita kekal. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim ya. Salam kepada seluruh alam, karena kita ini masih berada di tengah hutan ya. Tengah hutan belantara dalam jejak petualang ya. Tadi malam kita tayangkan jejak petualang. Maka saya harus ucapkan salam kepada seluruh alam secara Rahman dan Rahim ya. Lahir dan batin, luar dan dalam. Karena kepada seluruh juga makhluk-makhluk yang ada ya. Karena kita masih berada di tengah-tengah hutan ya. Nah itu dalam artinya kita masih dalam jejak petualang ya. Untuk mengisi waktu dan kekosongan sehingga kita akan pembuatan konten ini lagi ya. Yaitu mengenal syahadat zahir dan batin ya. Supaya sahkan adab kita secara zahir dan batin sebenarnya ya. Kita harus sahkan adab kita secara zahir dan batin. Bagaimana adab kita kepada orang tua ya. Bagaimana adab kita kepada sesama manusia ya. Jangan kita terlalu cepat emosi. Jangan kita gampang pemarah ya. Kita harus latih diri. Karena pada dasarnya sesungguhnya manusia itu tidak akan lepas dari sifat-sifat pemarah, iri, dengki, fitnah, sombong, angkuh, riya dan takabur. Itu tidak bisa lepas manusia dari situ. Kenapa ya? Karena itu semua sudah diadakan oleh Allah sebagai ujian hidupnya manusia. Tahukah manusia itu bahwa dia itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berbagai macam cara Allah menguji kita. Nah itu sedikit kelaparan, kesusahan, kesakitan, kekurangan dan lain sebagainya. Haus berikut haus dahaga. Dan termasuk kita diuji dengan sifat sombong, angkuh, riya dan takabur ya. Kita diuji dengan berbagai macam caranya Allah menguji kepada kita. Tapi tahukah kita, sadarkah kita, dan kemana kita harus mengembalikan arah kembalinya semua? Tidak lain, semua itu harus kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Jika kita tidak mampu dan tidak bisa mengembalikan semua itu hanya kepada Allah, tauhidkan, ahadkan, menjadi satu tunggal, esa muraqabah kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak ada lainnya. Nah, itu maka tidak baik semuanya. Nah, itu maka kita harus mampu dan bisa mengembalikan segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Begitu maksudnya ya. Maka mengenal syahadat
secara zahir dan batin. Nah, itu mengenal syahadat zahir dan batin. Kita harus paham ilmu ya. Kalau kita tidak paham ilmu, tidak bisa kita mengenal yang batin ini ya. Kita hanya mengenal yang zahir saja. Nah itu, kita hanya mengenal yang zahir saja. Nah, jangan yang zahir saja yang kita kenal, yang kita pahami. Maka kita harus kenal secara zahir dan batin. Maka dikatakan syahadat zahir dan batin. Sahkan adab kita secara zahir dan batin. Begitu. Syahadat syariat ya. Syahadat syariat ya tentu sekali bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Itu syahadat syariat. Ada pula syahadat batin, ada syahadat barzah dan lain sebagainya. Seperti biasa sudah saya lontarkan di konten-konten yang lalu ya. Syahadat tarekat juga ada ya. Syahadat hakikat, syahadat makrifat, dan syahadat batin ya. Syahadat gaib dan syahadat barzah. Itulah syahadat. Nah itu. Syahadat syariat tempatnya pada lisan ya. Maka kita selalu mengucapkan ya. Selalu kita ucapkan dengan hukum fi'li ya. Nah itu. Nah, tapi jangan lupa secara anggota badan, secara kauli. Nah, itu fi'li, kauli dan secara hati atau secara kalbu. Jangan lepas dari 3 hukum itu ya, fi'li, kauli dan kalbu. Secara lisan, secara badan dan secara hati atau batin ya. Di dalam hati maksudnya. Seperti contoh kalimat tauhid la ilaha. Jarakkan 1 napas ya. Jarakkan 1 hembusan napas dan harus beserta juga, harus bareng juga dengan napas cara kita mengucapkan kalimat la ilaha atau asyhadu an la ilaha. Baru kita setelah kita jarakkan dengan 1 napas, baru kita lanjutkan la ilaha illallah. Nah itu, seperti itu sebenarnya caranya. Bukan diloskan ya. Atau syahadat contoh. Asyhadu an la ilaha. Jarakkan 1 napas. Dan juga kalimat itu juga kita ucapkan bareng atau beserta dengan napas. Baru napas selanjutnya kita lanjutkan. Begitu. Illallah. Seperti itu. Itu cara yang benar. Kenapa seperti itu ya? Kita perhatikan. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada yang ada pada alam ini maksudnya. Tidak ada yang ada pada diri ini maksudnya ya. Tidak ada segala-galanya. Sudah kosong sudah. Hampa sudah semuanya. Illallah. Hanyalah kepada Allah. Hanyalah Allah saja yang ada maksudnya. Nah itu. Hanya Allah saja yang ada pada alam zahir dan alam batin. Seperti itu. Itu namanya tauhid ya. Itu namanya tauhid. Maka kita ahadkan ya. Kita satukan, kita tunggalkan, kita esakan. Menjadi satu pada Allah. Maksudnya begitu sebenarnya. Ingat caranya ya. Kita barengi dengan napas, kita ucapkan la ilaha. Supaya semua itu hanyalah kembali kepada Allah. Illallah. Nah, begitu. Seperti itu. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Syahadat hakikat, syahadat makrifat, syahadat batin, syahadat gaib, dan syahadat barzah ya. Kalau syahadat barzah ini ya, syahadat perjumpaan, syahadat pertemuan kepada Allah yang bunyinya hak, hak, hak. Karena semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Tidak ada kepunyaan kita ya, tidak ada milik kita.
Tapi kita selalu mengatakan bahwa segala-galanya itu adalah milik kita. Termasuk kebun saya, ayam saya, sapi saya, semua saya. Bahkan badan saya, bahkan saya, semua yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Itu kita merampas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ya, kalau kita merampas berarti sama dengan merampok ya. Nah, kita merebut ya. Kita rebut hak milik kepunyaan Allah sehingga tidak pernah kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu diperhatikan ya. Sadat syariat tempatnya pada lisan ya. Yakni pada lidah, karena lidah itu tempatnya puji yang pengenalan nafsu lawamah. Sebenarnya disitulah tempatnya ya. Karena nafsu lawamah itu menjadi hidup ya. Menjadi hidup dengan nyawa nabati ya. Menjadi hidup dengan nyawa nabati. Karena nyawa nabati menghidupkan badan ya. Maka menjadilah hidup badan ini. Maka ucaplah syahadatmu atau sebutlah Tuhanmu. Ingatlah Allah, maksudnya ya, zikir dia jadinya. Sekehendak hatimu, semampu kita, sekuat-kuatnya kita. Maka kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah, maksudnya ya. Banyak ingat, maka disebut iling le. Seperti itu ya. Hidupkan badan kita di dalam negeri akhirat. Nah, itu mana yang dimaksud dengan negeri akhirat? Akhirnya hayat kita, akhirnya hidup kita itu hanyalah kepada Allah. Maksudnya semua segala sesuatunya harus kembali kepada Allah. Serta ia memuji kepada Allah Ta'ala. Inilah lapasnya asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ingat seperti awal tadi, la ilaha atau asyhadu an la ilaha, jarakkan satu napas baru dilanjutkan, begitu. Yang mempunyai puji nyawa nabati ya, yang punya puji ini kita harus tahu dalam, maksudnya ya, batin yang memuji sebenarnya ya. Atau Allah memuji dirinya itu. Tapi kalau kita bilang Allah kayak janggal sekali kedengarannya, karena kita ini tidak ada kemampuan kita zahir ini ya, hanya batin yang punya kehendak, maksudnya ya. Maka yang punya puji ini nyawa nabati ya, yang menzahirkan tanah. Nah, itu yang menzahirkan tanah dalam artinya kita makan minum dari hasil tanah, karena dari hasil tanah ini menjadi gizi. Menjadi gizi tetap juga asalnya tanah, maka tetaplah tanah dalam artinya. Sekalipun sudah merupakan gizi, tapi tidak lain datangnya dari alam. Begitu. Yang menjadikan kulit kita, sehingga adanya kulit ya. Nah itu. Yang berdiri di dalam sembahyang ya, 5 waktu dalam sehari semalam. Begitu. Maka semua itu harus bergerak ya, harus bergerak, diingatkan bareng atau beserta atau hanya kembalinya kepada Allah. Maksudnya begitu ya. Maka ingat gerak Allah. Ingat kehendak Allah. Ingat napas Allah. Ingat pandangan Allah. Ingat langkah Allah. Ingat pendengaran dan lain sebagainya. Sifat 20 itu maksudnya ya, hanya tetap sampai wujud pun hanyalah Allah yang berwujud-wujud pada diri ini, zahir dan batin. Maka dikatakan la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini, pada diri ini,
kecuali hanyalah Allah saja. Begitu ya. Jangan jadi banyak ya. Banyak itu satu. Nah, itu kalau disebut satu persatu, dia akan menjadi banyak dan bernama-nama. Apapun yang ada pada alam ini dan apapun yang ada pada diri ini. Begitu, ia akan bernama-nama. Begitu, menjadilah banyak ia. Begitu, maka tunggalkanlah, esakan dan ahadkan menjadi satu, yaitu hanyalah kepada Allah. Begitu kembalinya ya. Syahadat tarekat ya, tempatnya pada telinga kita. Itu pada telinga kita tempatnya ya. Makanya kita kadang-kadang ya mendengar suara yang tidak enak, kayak gampang emosi, marah dan lain sebagainya. Seperti itu. Telinga itu tempatnya puji ya. Maka maksudnya tempatnya puji, maka kita harus ingat bahwa pendengaran ini adalah Allah sebenarnya yang mendengar. Begitu, tidak ada kemampuan jasad zahir ini ya, tidak ada sama sekali, la haula wala itu ya. Itu seperti itu. Yang jernih itu pendengaran nafsu amarah, maka kita gampang amarah, itu ujian juga ya. Maka ingatlah, amarah itu kira-kira datang dari mana? Dari siapa? Bukan dari kita. Bukan kita yang mampu dan bisa. Ingat ilmu titik ba ya. Dengan aku akan ada apa saja yang telah ada. Dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada, yang belum ada. Semua itu adanya hanyalah karena Allah atau dari Allah. Tetap kembali ya. Begitu maksudnya. Karena nafsu amarah menghidupkan nyawa hewani. Menghidupkan nyawa hewani. Maka telinga kita ini ya. Karena telinga kita ini suka mendengar suara-suara yang kurang baik ya. Maka kita jadi pemarah. Maka kita itu akan menjadi hewan semua. Wujud kita maksudnya ya. Berubah wujud kita menjadi wujud binatang di akhirat nanti. Seandainya dari sekarang kita dirubah wujud kita menjadi wujud binatang atau berkepala binatang, berbadan manusia. Nah, bagaimana kira-kira, malu tidak kita kepada Allah atau kepada sesama manusia? Seperti itu. Nah, itulah yang disenangi oleh neraka itu ya, yang tidak berwujud manusia. Apabila berwujud manusia, neraka itu tidak mau menerimanya. Maka hidupkanlah kemanusiaan yang tinggi ya. Budi yang luhur dalam artinya seperti itu. Karena nyawa hewani ya, jadi hidup badan kita. Nah, nyawa hewani menjadi hidupnya badan ini ya. Maka badan kita hidup. Maka ya kita ini kalau dipikir ya, nah kita makan daging, makan ikan, makan segala-galanya menjadi sperma. Sperma menumpuk di dalam tubuh. Kalau tidak kita keluarkan kotoran sperma itu, menjadi nafsu menjulang tinggi. Nah seperti itulah contohnya ya. Kalau sudah keluar nafsu, dalam artinya sudah dikeluarkan kotoran, itu juga kotoran ya. Sama dengan kotoran yang di dalam perut kita, begitu juga kalau tidak dikeluarkan sakit perut. Seperti itu. Seperti itu juga sperma itu kalau tidak dikeluarkan, maka dia juga akan jadi penyakit. Penyakitnya penyakit nafsu. Nah seperti itu ya. Begitu. Maka banyak orang mengumbar nafsu di mana-mana ya. Tidak kenal hukum ya, tidak kenal aturan agama ya. Mau baik mau tidak banyak berpikir, dalam artinya yang penting nafsunya bisa keluar. Nah kalau sudah keluar, dalam artinya nafsu itu baru merasa tenang. Dalam artinya tidak berpikir macam-macam. Begitu. Makanya terjadinya pemerkosaan dan lain sebagainya.
terjadinya seperti itu karena nafsu menjulang tinggi karena sperma sudah meluap di dalam. Maka kita harus keluarkan, maka dua jalan kotoran itu keluar, yaitu melalui lubang bawah, lubang kemaluan dan lubang pantat. Seperti itu sebenarnya. Serta ia tahu memuji kepada Tuhannya. Itu bisa ia memuji kepada Tuhannya dalam arti caranya ya tetap kembali kepada pemilik ya. Ingatlah.